Kemarin itu beritanya shock juga gitu. Berapa jam yang lalu lah baru diupload banyak di YT surat terbuka untuk RI 1. Ya Allah, kok kayak jadi lucu ya. Masalahnya tuh padahal kalau kita berbuat kesalahan kita harusnya introspeksi diri. Terus kenapa jadi kita apa namanya bukan panik sih kalau menurut aku, jadinya kita masyarakat Indonesia akan disuguhkan suatu kasus yang kita akan lihat nih ke belakangnya kayak apa sih, apakah barang bukti yang ditampilkan itu yang berisi apa namanya statement untuk sang pengacara yang tidak terima itu akan memang bisa diproses, ya kan? Halo Sobat Fakta, Bang Pin ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita, dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Kebiasaan Paulina Hutaharuk yang sekarang melaporkan Emma Waroka yang suka memposting dirinya dengan pejabat-pejabat penting, bahkan Presiden Jokowi, diposting di akun Instagramnya, dan bahkan kemarin di-mention dan diberikan surat terbuka pejabat-pejabat penting negeri ini seperti Yasona Lauli dan juga Presiden Jokowi akhirnya membuat Emma Waroka nampaknya geram. Emma Waroka pun seakan tidak mau kalah bahwa dia juga termasuk organisasi yang merupakan organ dari Projo atau Pro Jokowi. Emma Waroka merupakan anggota kawan Jokowi, dan bahkan dalam captionnya di foto Instagramnya itu, Emma Waroka sempat berdialog dengan Presiden Joko Widodo. Hal itu membuktikan bahwa Emma Waroka juga dekat, kalau foto-foto saja dia juga punya, dan dia tidak takut dengan orang yang melaporkannya kalau sukanya hanya memention para pejabat dalam kasus pribadinya. Hal itu membuat Emma Waroka geram dan akhirnya memposting foto-foto itu di akun Instagramnya. Dan bahkan Emma Waroka memposting saat dia berdialog dengan Presiden Jokowi. Jokowi menjawab Emma Waroka dengan memposting foto-foto ini seakan dia membungkam Paulina yang sukanya bawa-bawa pejabat, bawa-bawa orang penting negeri ini untuk mengurusi urusan pribadinya. Kemudian ini saat Emma Waroka menyentil Paulina Hutaharuk yang seakan gak pantas kalau bawa-bawa orang nomor 1 negeri ini untuk kasus pribadi. Apakah benar kalau kita dekat dengan petinggi-petinggi negara, maka kita bebas berstatement di sosial media? Kan jadinya begitu ya. Apakah benar bahwa karena kita dekat dengan petinggi negara, lalu kita boleh sembarangan menulis apapun, meng-up apapun, screenshotan WhatsApp dengan namanya lengkap tidak ditutup? Masih ada loh IG story-nya, screenshotannya WhatsApp-nya Mamski untuk KH tidak ditutup dari kalau nggak salah tuh screenshotannya tuh dari WA-nya KH, nggak ditutup sama sekali. Namanya jelas banget Kim Haut gitu. Apakah boleh melakukan hal seperti itu kalau kita memang merasa dekat dengan orang-orang yang petinggi-petinggi negara? Bukannya kita justru harus lebih sangat berhati-hati lagi dalam bersikap dan bertingkah laku sebagai orang yang terdekat dengan kekuasaan. Mamski hanya akan mengikuti aja alurnya mau kemana ini. Saya ikutin, saya liatin, saya pengen tahu. Beneran. Syukur alhamdulillah semua pembicaraan dalam WhatsApp yang mungkin dalam jangka waktu tidak sampai 2 bulan itu saya simpan dengan rapi. Sangat-sangat saya simpan dengan rapi. Jadi kalau mau ada apapun misalnya dipanggil untuk saksi atau untuk mendapatkan konfirmasi berita, saya akan hadir dan saya akan beberkan semuanya. Yang seapa adanya. Apa adanya. Dia pikir RI 1 nggak punya kerjaan apa ya, Mam? Padahal RI 1 kerjanya nggak cuma ngurusin. Justru itu saya bingung.
Kok bisa? Kok bisa sih kita yang punya problem masalah pribadi terus kita tag RI1? Kok bisa? Apakah boleh seperti itu di negara kita? Kalau kita apa namanya dekat dengan kekuasaan terus kita boleh melakukan apapun sementara warga negara yang lain tidak bisa, tidak boleh. Seperti minta bantuan dan minta dukungan sekian banyak para petinggi-petinggi negara gitu loh. Aduh, gue bingung itu. Beneran bingung gue. Tadi barusan lihat. Ya friends, kok bisa tahu Emma aku buka IG sama TikTok kerjaannya nggak denger apa-apa. Ada di YT. Iya, aku ke presiden gitu loh. Itu gimana sih? Terus kayak kan udah dibeberin tuh ya di YT kan, dibeberin dia punya story dan surat terbuka. Jadi kita semua umum bisa ngeliat kan. Di situ dia bilang memang boleh langsung melaporkan tanpa somasi untuk undang-undang ITE kan gitu. Lah tapi kan bukannya dia juga ngelaporin KH dan gue tanpa somasi apapun. Bahkan belum tahu itu laporannya dia berdasarkan apa. Karena gue nggak pernah yang apa ya, dia bilang mencemarkan nama baik dan apa sih penyadapan. Gue nggak ada mencemarkan nama baik orang, nggak pernah. Gue nggak mau mencemarkan nama baik orang. Apa yang gue omongin adalah dari kejadian yang berlaku di dalam hidup gue, baru gue speak up, baru gue merasa bahwa gue harus speak up untuk klarifikasi atau memang gue harus berbicara untuk para followers gue. Jadi bukan gue mengada-ngada terus mencoreng nama baik orang, kurang kerjaan banget gitu loh. Nah makanya dia pikir petinggi-petinggi itu macam dia ikut campur masalah orang. Aneh kan? Kok lu bisa nggak mau dilaporkan dan minta disomasi, tetapi lu sendiri melakukan hal yang sama kepada orang lain? Itu nggak masuk di akal, nggak masuk di akal. Kecuali lu sendiri juga memang sama-sama taat patuh. Tapi kan hobinya kan juga nge-up di story Instagram itu dihapus lagi. Tapi kan banyak yang udah nge-save. Gue aja save bukti-buktinya. Gitu. TM udah keterlaluan sih, kalau nggak dijebak penjara nggak akan dia ada efek jerah. Ya itu tugasnya aparat kepolisian dan juga tim pengacara yang bisa terus aja mengejar itu ya, mengejar prosesnya. Enak sendiri katanya, apa-apa lapor, pas lapor balik nggak terima. Nah itu yang gue bingung. Kok lapor udah gitu ngetek banyak orang petinggi-petinggi negara gitu loh. Apa iya di negara kita tuh kok selucu itu gitu loh. Misalnya kita merasa punya power tuh kita bisa ngetek siapapun juga. Dan ini tuh kayak gue pengen tahu beneran ditanggepin nggak ya? Gue pengen tahu sih. Penasaran juga beneran ditanggepin nggak? Sabar ya Mbak, orang baik itu pasti akan ada kebaikan.